Hal penting lainnya yang juga perlu kita fahami adalah definisi bid'ah itu sesungguhnya apa, ya. Dan para ulama menjelaskan bahwa di antara definisi terbaik, ya, yang mendefinisikan apa itu bid'ah sebagaimana definisi yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mendefinisikan bid'ah dengan tariqatun fid dini mukhtara'atun. Cara beragama yang diada-adakan. Ya, cara beragama yang diada-adakan. Tudahis syariah, menyerupai syariat. Tudahi asy-syariah, menyerupai syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Tujuan dari melakukan hal itu adalah sebagai bentuk kesungguhan. Tujuan dari melakukan hal itu adalah sebagai bentuk kesungguhan, sebagai bentuk totalitas di dalam mengibadahi Allah. Ya. Cara beragama yang diada-adakan, menyerupai syariat, dilakukannya hal tersebut tujuannya atau bertujuan untuk sungguh-sungguh atau totalitas di dalam beribadah kepada Allah. Jadi setidaknya bisa kita bagi ya tiga unsur definisi ini. Unsur pertamanya cara beragama, ya. Unsur keduanya diada-adakan. 4 berarti ya. Yang pertama cara beragama. Artinya kalau satu hal yang diada-adakan itu bukan cara beragama berarti tidak masuk dalam definisi bid'ah, ya. Cara menggunakan kamera, ya. Kalau dulu harus dipencet-pencet langsung, sekarang barangkali bisa lewat HP-nya. Ya, itu kan cara baru berarti. Ini enggak masuk dalam definisi bid'ah karena bukan cara beragama, tapi cara menggunakan kamera ini, ya. Diada-adakan. Artinya kalau tidak diada-adakan alias ada dasarnya di dalam syariat, entah di dalam Al-Qur'an, entah di dalam As-Sunnah, maka itu tidak termasuk bid'ah, ya. Kemudian unsur yang ketiganya tudahis syariah, menyerupai syariat. Artinya orang awam akan mengira bahwa perbuatan itu adalah bagian daripada agama. Padahal itu bukan bagian daripada agama, ya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah misalnya, ya. Mereka berdoa di sisi makamnya Husain radhiyallahu anhu seandainya benar itu makam beliau, ya. Orang yang awam, orang yang enggak punya ilmu, ya, atau bahkan juga orang-orang kufar mengira bahwa itu orang sedang melaksanakan ajaran Islam padahal bukan ajaran Islam, ya. Meratapi kematiannya sahabat yang mulia Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, itu juga unsur yang ketiga, ada keserupaan dengan syariat. Artinya sangat identik dengan syariat. Dikiranya orang itu syariat, ya, padahal bukan syariat. Dikiranya orang itu ajaran agama padahal bukan ajaran agama. Kemudian yang keempat nih, tujuannya apa tadi? Tujuannya untuk totalitas di dalam beribadah. Dan memang, ya, misalnya mereka-mereka yang memperingati kematiannya atau wafatnya Husain radhiyallahu taala anhu kan pengennya semakin total dalam mengibadahi Allah sampai menyakiti dirinya sendiri, ya, sampai menyakiti dirinya sendiri. Itu kan mubalaghah fit ta'abbud, ya, sungguh-sungguh dan totalitas dalam penghambaan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi unsurnya ada 4, ya. Yang pertama tadi cara beragama, yang kedua diada-adakan, yang ketiga ada keserupaan dengan syariat. Artinya orang awam yang enggak berilmu akan mengira bahwa kegiatan itu adalah bagian daripada agama, bahwa ritual itu adalah bagian daripada agama, ya. Kemudian yang keempatnya, tujuan utama melakukan hal tersebut adalah untuk totalitas di dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dianggap sebagai ibadah tersendiri, ya, bukan hanya sebatas
sarana. Dan kalau kita perhatikan ya perbuatan-perbuatan bid'ah semuanya terpenuhi keempat unsur ini ya, keempat unsur ini.